Shalom. Setiap orang pernah mendapat peringatan, entah dari orang tua, guru, atau bahkan melalui pengalaman hidup. Peringatan diberikan bukan karena benci, tapi karena kasih. Demikian juga dengan Tuhan. Ia memperingatkan umatnya ketika mereka mulai menjauh dari jalannya. Kitab Amos adalah suara Tuhan yang berseru keras kepada bangsa Israel dan Yehuda, yang telah melupakan kasih setia Allah dan memilih hidup dalam dosa. Saudara, dalam Amos pasal 2 ayat yang ke-4 sampai yang ke-11, Tuhan menyampaikan hukuman bagi Yehuda dan Israel. Kepada Yehuda, mereka dihukum karena menolak hukum Tuhan dan menuruti kebohongan yang telah diwariskan oleh nenek moyang mereka. Mencerminkan kemunduran iman yang diwariskan turun-temurun, bukan iman yang hidup, tetapi kepercayaan yang hanya lahir dari tradisi kosong. Kepada Israel, kesalahan mereka lebih bersifat sosial dan moral. Menindas orang miskin, berlaku tidak adil, hidup dalam kenajisan. Bahkan mereka mencemarkan tempat kudus Tuhan dengan perbuatan mereka yang jahat. Tragisnya, bangsa ini tidak sadar bahwa mereka telah meninggalkan kasih dan keadilan. Dua hal yang sangat penting bagi Tuhan. Namun dalam ayat yang ke-9 sampai yang ke-11, Tuhan mengingatkan kembali kebaikannya. Dialah yang mengalahkan orang Amori, membawa bangsa Israel keluar dari Mesir, memimpin mereka selama 40 tahun di padang gurun, dan bahkan mengangkat nabi dan orang Nazir untuk menuntun mereka secara rohani. Dengan kata lain, Tuhan telah melakukan begitu banyak, tetapi umatnya tetap memilih untuk berpaling. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, renungan hari ini menantang kita untuk merenungkan sudah berapa banyak kebaikan Tuhan yang kita terima, tetapi seringkali kita tetap memilih untuk hidup menurut keinginan sendiri. Jangan sampai hati kita menjadi kebal terhadap firman dan peringatan Tuhan. Tuhan tidak pernah berhenti mengingatkan kita karena kasih-Nya yang besar. Namun kasih itu juga disertai dengan keadilan. Renungan hari ini mengajak kita untuk tidak mengabaikan suara Tuhan dalam hidup kita. Dengarkan peringatannya, bertobat, dan hiduplah dalam kebenarannya. Jangan menunggu sampai teguran Tuhan datang dalam bentuk yang menyakitkan. Amin. Kita berdoa. Ya Tuhan, Allah yang kudus dan adil, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tunduk dan penuh rasa syukur. Engkau adalah Allah yang setia, yang telah menuntun umat-Mu keluar dari kesesakan, yang memberi hukum dan petunjuk. Namun seringkali kami mengabaikan suara-Mu dan memilih jalan kami sendiri. Ampunilah kami Tuhan, atas setiap sikap hati yang keras, atas ketidakadilan, kesombongan, dan dosa yang kami lakukan, baik yang kami sadari maupun tidak. Terima kasih karena Engkau tidak pernah berhenti memperingatkan kami, karena kasih-Mu lebih besar dari murka-Mu. Ajarlah kami untuk peka terhadap teguran-Mu, dan kuatkan kami untuk hidup dalam kebenaran dan keadilan-Mu. Bangkitkan dalam diri kami semangat untuk setia, hati yang takut akan Engkau, dan kerinduan untuk menyenangkan Engkau dalam seluruh hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.